Bapak-bapak, ibu-ibu, ambo izin duduk di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya bapak ibu jawab salamnya kurang semangat. Iko yang di depan ko rasoki manga menjawab salam tunda semangat bu. Lah tiba di depan apa ibu rasoki alun juwo menjawab semangat. Rasoki bistigmali tafanuli bima'na rasoki bilugatil minangkabawiyah rasaki bilugatil ojwiyah rasoki juwo bilugatil malawiyah Malaya, Melayu, Indonesia khususnya rizki, rezeki, walakin bilughatina bil arabi atau bilughatil Quran rizki. Iya, Bapak Ibu. Latibo di depan Bapak Ibu namanya Rasoki, Muhammad Rasoki. Muhammad artinya orang terpuji. Rasoki rizki. Jadi kalau latibo jawablah semangat. Sambulah semangat Bapak Ibu. Iya. Kalau kita artikan sesuai dengan kaidah bahasa Arab, Muhammadun rasokiyun. Artinya orang yang terpuji itu adalah rezeki. Nabi Muhammad, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Wa ma khalaq innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali tamami makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak seluruh manusia. Jadi Bapak Ibu, sa'aqaru salam marratan ukhra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wa billahi wa minallah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi ja'ala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alayya futuhal arifin bihikmatika wanshur alayya rahmataka wa dhakkirni ma nasitu ya dzal jalali wal ikram. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. الذين ينفقون في السراء والضراء
wal kaziminal ghaizi wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Yang terhormat bapak-bapak para pengurus yayasan dan pengurus Masjid Al-Muhajirin, dan yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, asatiz-asatizah di lingkungan kita, dan umumnya yang sama-sama saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat isya dan sholat tarawih yang insya Allah akan menjadi penghuni surga. Ada ibu-ibu di belakang? Bu, mau jadi penghuni surga? Iya, amin ya rabbal alamin. Sebenarnya Bapak Ibu, ambo ndak bisa dong ngasih tausiah. Di siko banyak ustadz-ustadz kita. Aduh, Ustadz Zul, Ustadz Zalinus, Ustadz banyaklah. Tapi ambo di sini belajar untuk memberikan nasihat untuk diri sendiri di hadapan halayak ramai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi fenomena di negeri kita tercinta Indonesia Raya, Nusantara, bumi pertiwi, bahkan Asia, ketika datangnya bulan Ramadan. Nengok jam saketek Bu. Pak, ketika datangnya Ramadan, semuanya semangat menyambut datang Ramadan, semuanya gembira. Ada yang mengundang ustadz ke perumahan, ada mengadakan perayaan di masjid. Karena apa Bapak Ibu? Karena akan datang bulan yang mulia. Setelah datangnya bulan Ramadan, ada lagi satu fenomena yang jarang kita temukan. Ini cuma sekali setahun kalau di Nusantara khususnya. Di hari pertama, bahkan seminggu pertama bulan Ramadan, masjid udah bertingkat, tapi terasa masih sempit karena jamaahnya meludak sampai keluar udah dibangun tingkat 2. Cuma masalahnya tingkat 2 kita belum dipakai kan. Jadi jamaahnya sampai ke teras. Inilah Bapak Ibu fenomena yang terjadi di negeri kita. Namun setelah seminggu, sepekan, 2 pekan, ada satu fenomena yang mana ini ada kemajuan yang tidak seorang pun menginginkannya. Kalau masjid kita ada kemajuan dalam pembangunan, bagus. Kalau anak-anak Masjid Al-Muhajirin makin baik, tidak ribut sholat, kemajuannya bagus. Majelis taklimnya, ibu-ibunya makin banyak mengikuti majelis taklim, bagus juga. Namun kemajuan ini bukan kita saja yang tidak menginginkannya Bapak Ibu, bahkan seluruh umat muslim tidak menginginkannya. Apa itu Pak? Apa itu Pak? Bu, apa itu Bu? Anak-anak soleh ada yang tahu? Apa kemajuan yang tidak kita inginkan? Iya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemajuan yang tidak kita inginkan itulah hari pertama sob kita meludak sampai seminggu, iya. Namun ketika terjadi 10 hari, 2 minggu, bahkan 20 sampai saat ini, kemajuan yang kita alami, kemajuan saf. Tadi full, seminggu ada kemajuan, maju sana ke depan. 20 hari maju ke depan lagi.
25 ke depan lagi. Yang biasanya kita bawa sejadah karena di sini tidak kita sediakan sejadah. Selanjutnya sampai saat ini sajadah yang kita disediakan masjid tidak terpenuhi lagi. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Inilah kemajuan yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu Nabi SAW mengingatkan kepada kita, al-istiqamatu khairum min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 kiramah. Karamah itu Bapak Ibu sesuatu keluar biasaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada para walinya di luar kebiasaan manusia. Itulah yang dikatakan dengan karamah. Jadi kata Nabi, walaupun 1000 karamahnya kalau tidak istiqomah itu tidak ada gunanya. Lebih baik kita sedikit tapi istiqomah. Kalau di bulan Ramadan hari pertama kita berinfak 1000, hari kedua 1000, hari ketiga 1000, puasa ke-10 1000, sampai puasa ke terakhir 1000, itu lebih baik ketimbang kita menginfakkan untuk Masjid Al-Muhajirin 100.000 tapi cuma sekali, atau kita menginfakkan ke Masjid Al-Muhajirin 1 juta cuma sekali. Itu tidak baik. Lebih baik sedikit tapi pasti. Itulah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ulama kita memberikan kepada kita sebuah doa, mengajarkan kepada kita sebuah doa. Allahumma inna nas'aluka Allahumma nas'aluka istiqamatan 'ala syariah. Ya Allah, kami meminta kepadamu keistiqomahan di dalam syariatmu ini. Itulah yang diajarkan para ulama kita. Kenapa kita harus meminta keistiqomahan ini? Karena yang namanya manusia Bapak Ibu, al-khata' wan nisyan sifatani lil insan, kesalahan dan lupa itu merupakan 2 sifat bagi manusia. Tentu kita memiliki. Kalau kita selagi manusia tentu ada salah khilaf, ada moodnya, ada semangatnya. Nah, ini sesuai dengan al-imanu yazidu wa yantaqis. Iman itu kadangkala naik, kadangkala turun, kadangkala di atas, kadangkala di bawah. Apa yang kita lakukan ketika iman kita naik? Kita laksanakan semua perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada kita. Kita upayakan meninggalkan semua larangannya. Lalu kalau iman kita turun, apa yang kita lakukan? Kita perbanyak membaca istighfar salah satunya. Kemudian kita hadiri majelis-majelis ta'lim. Kita meminta pituah-pituah para ulama. Karena salah satunya kata Nabi, akan datang suatu bala, sayati zamanin ala ummati. Akan datang suatu zaman di mana umatku meninggalkan para ulama. Karena mereka meninggalkan para ulama, mereka akan diturunkan bala. Untuk menghindari bala ini, mari kita dekati para ulama. Terlebih-lebih ketika iman kita kurang atau iman kita menurun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu bersabda, bertanya kepada para sahabatnya yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, ketika datang akhir Ramadan, langit, bumi serta para malaikat menangis. Karena apa? Karena merupakan musibah bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas sahabat bertanya, "Ya Rasul, musibah apa sih itu?" Bahasa kitanya, musibah apa sih itu? Kata para sahabat. Rasul menjawab, lenyaplah bulan Ramadan dari kita, karena sesungguhnya doa-doa di bulan Ramadan ini
dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan doa Bapak Ibu siang malam. Salat subuh kita berdoa, duha iya, zuhur iya, qobaliyah ba'diyah iya, bahkan salat tarawih juga, salat sunnah wudu iya, salat hajat iya, salat suruh iya, bahkan salat tasbih kita panjatkan juga doa. Kata Nabi, dikabulkan di bulan Ramadan ini. Sedekah diterima. Kita bersedekah walaupun dia segelas air untuk berbukaan orang yang puasa, diterima kata Nabi SAW. Kemudian kata Nabi yang terakhir kepada para sahabat, kebaikan dilipat gandakan. Siapa yang berbuat baik di bulan Ramadan ini, Allah lipat gandakan kebaikan itu balasannya nanti di hari Yaumul Qiyamah. Kemudian azab ditolak. Maksudnya tidak ada azab di bulan Ramadan ini. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda di hadis lain, namun status hadisnya ini status hadisnya dhaif yang diriwayatkan oleh Huzaimah. Lau ta'lamu ummati, sekiranya umatku mengetahui ma fi Ramadan, apa yang ada di bulan Ramadan, latamannat ummati an takuna as-sanah kulluha Ramadan. Kalau umatku, kata Nabi, mengetahui apa hakikat bulan Ramadan itu, mereka, umatku, menginginkan setahun penuh bulan Ramadan. Itulah Bapak Ibu, saking mulianya bulan Ramadan ini. Kalau kita mengetahui, kita menginginkan Ramadan ini sepanjang tahun. Namun Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Kita menginginkan, Allah juga berkehendak. Innallaha fa'alun lima yurid. Allah berbuat sekehendaknya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan bulannya Al-Qur'an. Iya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ramadan itu bulan dia turunkannya Al-Qur'an. Iya Bu, Ramadan itu bulan Al-Quran. Ramadan syahrul mubarak, bulan keberkahan. Benar. Pertanyaannya Bapak Ibu, Ramadan itu memang bulan mulia. Apakah kita memuliakan bulan Ramadan? Ramadan itu bulannya Al-Quran. Apakah kita sudah mengkhotbahkan Al-Quran? Sudah berapa kali kita baca Al-Quran? Istafti qalbak, tanya hati masing-masing. Wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah yang menjadi saksinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat-sahabat dahulu ketika tiba bulan Ramadan, mereka mempergunakan setiap waktu itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an mereka khatamkan, mereka tadaruskan, bukan sekali dua kali Bapak Ibu. Bahkan tabi'in, Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i mengkhatamkan puluhan kali Al-Qur'an selama bulan Ramadan. Masya Allah, subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya Ramadan bulan pendidikan. Tentu kalau pendidikan pasti ada ujian, benar. Setelah ujian keluar hasil ujian. Kalau di sekolah kita lah, di sekolah yang namanya SKHUN, artinya surat kelulusan hasil ujian nasional. Jadi kalau di pendidikan kita itu SKHUN namanya, kalau di Ramadan apa namanya kita buat? Kita buatlah namanya
SKHUR, surat keputusan hasil ujian atau hasil pendidikan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adik yang ingin menulis, inilah judulnya, SKHUR atau SKHPR, surat keputusan hasil pendidikan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana kita mengetahui apakah kita lulus di bulan Ramadan ini? Tentunya selepas bulan Ramadan yang akan kita aplikasikan di 11 bulan yang mendatang, mulai dari bulan Syawal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mengetahuinya kita lulus di bulan Ramadan ini adalah kita dan Allah serta para malaikatnya, Raqibun wa Atidun, yang mengetahui apakah kita memang berpendidikan, apakah kita memang belajar, apakah kita mengambil ikhtibar di bulan Ramadan itu, apakah hanya sekedar puasa. Orang puasa, kita puasa. Orang ngaji, kita ngaji. Orang sholat, kita sholat. Tetapi aplikasinya 11 bulan ke depan tidak ada. Yang pertama, ciri-cirinya kalau kita lulus di bulan Ramadan ini adalah hawa nafsu kita terkendali. Di dalam satu riwayat, ketika nafsu ini Allah ciptakan, Allah berfirman, man anta wa man ana. Hei nafsu, siapa ente, siapa gua? Bahasa gaulnya. Hei nafsu, siapa kamu, siapa saya? Kata Allah, kamu adalah kamu, saya adalah saya. Begitu sampai 3 kali nafsu jawab. Yang pertama Allah rajam dia ke neraka. Karena Allah setelah rajam di neraka, Allah masukkan dia di pertanyaan yang kedua ke neraka dingin ataupun neraka es, ya Pak, neraka es ya. Namun setelah dihukum di situ dirajam beberapa tahun, puluhan tahun, bahkan ada yang mengatakan 700 tahun, Allah tanya kembali, hei nafsu, man anta wa man ana, siapa engkau, siapa saya? Kata Allah. Kata nafsu, anta wa anta, engkau saya. Itu katanya Bapak Ibu. Namun karena tidak ada perubahan, Allah langsung melemparkannya ke neraka lapar. Setelah itu baru Allah menanyakan, hei nafsu, siapa engkau, siapa saya? Kata Allah, engkau adalah Tuhan saya adalah Rabbmu. Astagfirullah. Engkau adalah Tuhan saya, sedangkan saya adalah hambamu yang wajib menyembahmu, yang menciptakanku. Masya Allah. Itulah yang salah satunya Bapak Ibu, untuk meredam hawa nafsu. Kita tidak perlu ke kutub utara merasakan dingin. Kita cuma cukup menahan lapar ataupun melaksanakan puasa supaya hawa nafsu kita ini terkendali. Yang kedua Bapak Ibu, pendidikan salah satunya kalau kita lulus di bulan Ramadan ini adalah silaturahmi kita terjalin dengan sesama, baik ia tetangga dekat ataupun tetangga jauh. Namun yang intinya adalah selepas bulan Ramadan ini takwa kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisal 'id liman labisal jadid. Id itu atau kembali suci Idul Fitri itu bukanlah bagi orang-orang yang mempunyai pakaian baru, walakinnal 'id liman ta'atuhu yazid. Akan tetapi yang dikatakan Id itu adalah orang-orang sesiapa yang bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian Bapak Ibu, karena malam ini kita sudah sampai di juz 29. Kami mengajak kepada bapak-bapak, ibu-ibu seluruh jamaah, besok insyaallah kita akan khatamkan Al-Qur'an. Hadis riwayat Ad-Dailami memang statusnya doib, tetapi kedoiban ini kita jadikan untuk ibadah, sangat diperbolehkan. Apabila seseorang menghatamkan Al-Quran, kata Nabi, akan datang 60.000 malaikat. Bapak Ibu, 60.000 malaikat memintakan ampunan di majelis khatam Al-Quran. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya sudah 2 tahun di sini. Khataman Al-Quran memang tidak khataman Al-Quran seperti biasa, tidak ramai. Kalau di kampung-kampung kita perhatikan, walaupun dia tidak ngaji, tidak tadarus, tetapi diundang untuk khataman Al-Quran. Kenapa?
karena ada 60.000 malaikat di sana memintakan ampunan bagi orang-orang yang duduk ataupun berada di majelis khatmil Quran. Oleh karena itu Bapak Ibu, kami sekaligus menghimbau supaya kita sama-sama besok meramaikan khatam Al-Quran. Bagi yang ingin membawakan sedekah, bawakan sedekah. Yang ingin membawakan makanan, boleh, bagus. Dan terlebih-lebih juga karena Masjid Al-Muhajirin dengan tim IT-nya yang begitu handle, ada YouTube kita, mari sama-sama kita subscribe, kita like dan share, serta kita promosikan kepada sahabat-sahabat kita karena ini merupakan sedekah. Akhirul kalam minni, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada Allah kami meminta ampun, kepada kaum muslimin wal muslimat kami memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.